Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kita mengenai jurnal Muslim Rohingya di Malaysia menemukan ketidaksempurnaan di surga Polimedia. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada saya sendiri Adinda, ada Andara Puspita, Aura Mevi, Deswita Septiani, Dini Hasna, Lailatul Badriah, dan Mutiah Rohman. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang dari jurnal ini. Jurnal ini membahas pengalaman komunitas Muslim Rohingya di Malaysia, khususnya bagaimana mereka menggunakan teknologi komunikasi seperti media sosial. Meskipun mereka hidup sebagai pengungsi di negara transit seperti Malaysia, teknologi ini memungkinkan mereka tetap terhubung dengan keluarga yang tersebar di berbagai negara akibat konflik di Myanmar. Teknologi juga membantu mereka menjaga hubungan keluarga di tengah keterbatasan hidup sebagai pengungsi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Deswita. Metode jurnal. Jurnal ini menggunakan metode etnografi yang berlokasi di Malaysia tahun 2015 sampai 2017. Teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus. Partisipan 27 Rohingya, 17 warga Malaysia, 9 aktivitas lokal dan internasional. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, untuk slide selanjutnya ini ada isi jurnal, yaitu yang pertama adalah Polimedia sebagai alat koneksi. Jadi, apa sih artinya itu? Dalam jurnal ini, penggunaan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp membantu komunitas Rohingya agar tetap terhubung dengan keluarga mereka yang tinggal di berbagai negara. Jadi, teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang krisis yang mereka alami atau konflik yang mereka alami. Kemudian, Polimedia bukan sekedar lingkungan, melainkan bagaimana pengguna memanfaatkan kemudahan teknologi ini untuk mengelola emosi dan hubungan keluarga mereka masing-masing. Dan dalam konflik ini, warga Rohingya mengeluapkan emosinya dengan mengekspresikan emosinya ini di platform media sosial, yaitu seperti Facebook, WhatsApp, atau Instagram, tentang Rohingya yang tinggal di negara-negara yang tidak memungkinkan mereka untuk diberi kewarganegaraan dan hak-hak sebagai kemanusiaan. Kemudian, yang kedua ini sebagai generasi muda sebagai penggerak utama. Apa sih maksudnya? Dalam jurnal ini, generasi muda Rohingya memegang peranan yang sangat penting dalam memanfaatkan teknologi untuk mengorganisir komunitas, menyuarakan isu-isu kemanusiaan, dan membangun solidaritas di antara sesama Rohingya di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga ini ada surga virtual yang tidak sempurna. Jadi apa sih maksudnya? Jadi teknologi ini menciptakan semacam surga virtual bagi para pengungsi Rohingya. Fungsinya itu memungkinkan mereka untuk merasakan kehadiran keluarga meskipun hanya melalui layar ponsel untuk menyembuhkan rasa rindu antar keluarga. Jadi teknologi ini sangat berguna sekali dalam pengungsi migrasi, contohnya seperti Rohingya. Jadi untuk
memanfaatkan rasa rindu bagi Rohingya. Seperti itu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berharap usaha kerajaan Malaysia bersama NGO dan organisasi pertubuhan kemanusiaan seluruh negara dapat menghentikan kekejaman dan penindasan terhadap kerajaan Myanmar. Tak boleh tahan. Minta tolong semua seluruh dunia sekarang. Mana-mana kita daripada UN bagi tahu juga. Tahun ini mau selesai. Kita tahu boleh dapat apa. Sekarang kita bagi tahu Tuhan Allah saja. Tolong kita, saya kasih tahu orang paham, kasih tahu. Tapi orang-orang sana banyak susah, itu macam orang government saya tak boleh masuk rumah saya, kita punya. Lain negara kawasan mari lari Bangladesh, ada orang uang tak boleh lari, ada orang tak ada uang tak bisa lari. Semalam Malaysia mengumumkan akan menghantar misi bantuan kemanusiaan bernilai 4 juta ringgit bagi membantu pelayaran Rohingya di sempadan Bangladesh, Myanmar. Selanjutnya ada peran Polimedia. Polimedia memiliki peran penting bagi para pemuda Rohingya untuk membantu menyuarakan pandangan dan pengalaman mereka ke dunia. Sederhananya, Polimedia merupakan berbagai alat komunikasi seperti media sosial, aplikasi chat, platform video, atau alat digital lainnya yang memungkinkan orang-orang tetap terhubung walaupun terpisah secara fisik. Bagi pemuda Rohingya, Polimedia adalah semacam surga virtual atau tempat aman di dunia maya. Dengan ini, mereka bisa berhubungan dengan keluarga dan komunitasnya meskipun terpisah jauh karena konflik dan krisis yang mereka alami. Melalui Polimedia, mereka bisa membagikan budaya, aspirasi, serta tantangan hidup yang dihadapi kepada dunia luar, membuka peluang agar cerita mereka didengar. Bahkan di tengah keterbatasan, Polimedia memberikan mereka cara untuk tetap merasa terhubung, dipahami, dan didukung oleh orang-orang di luar lingkungan mereka. Teknologi ini bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi jembatan bagi mereka untuk menjaga identitas, mempererat hubungan, dan memperjuangkan hak serta keadilan di mata dunia. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang Safira Shakira dan Revision. Safira Shakira adalah seorang aktivis yang berdedikasi untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis yang dihadapi oleh komunitas Rohingya. Sebagai bagian dari usahanya, ia menggunakan berbagai platform termasuk Revision, sebuah saluran televisi satelit yang dapat diakses di Arab Saudi. Revision menjadi saluran penting bagi komunitas Rohingya karena menyediakan liputan berita yang jarang ditampilkan di media arus utama tentang situasi yang dihadapi oleh Rohingya, baik di Myanmar maupun di negara-negara tempat mereka bermigrasi. Selain itu, Safira Shakira juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menjangkau khalayak lebih luas dan memastikan informasi mengenai krisis kemanusiaan ini tersebar ke seluruh dunia. Melalui platform-platform ini, dia bisa berbagi cerita, laporan terkini, dan perkembangan bantuan untuk masyarakat Rohingya yang menghadapi diskriminasi, penganiayaan, dan konflik di negara asal mereka. Tujuannya adalah untuk memperkuat solidaritas global dan mendapatkan dukungan bagi komunitas Rohingya, baik di dalam negeri Myanmar maupun di luar negeri, khususnya di negeri-negeri yang menerima mereka sebagai pengungsi. Revision, saluran televisi satelit yang tersedia di Arab Saudi, serta media sosial seperti Facebook dan WhatsApp digunakan oleh komunitas Rohingya dan aktivitas seperti Safira Shakira untuk menyebarkan kesadaran tentang krisis Rohingya di seluruh dunia, termasuk di Rakhine, dan membantu komunitas di negara asal maupun migrasi. Dalam usahanya, Safira berharap masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang menerima pengurus Rohingya, dapat lebih memahami
penderitaan dan kebutuhan mereka, serta memberikan perlindungan yang lebih baik. Melalui setiap langkah dan kampanyenya, Safira ingin memastikan bahwa suara Rohingya didengar dan diakui bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai komunikasi yang memiliki hak dan martabat yang perlu dilindungi. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Negara kita cukup untuk memiliki kekayaan untuk dikongsi, sedikit pengorbanan yang boleh kita buat. Ini kerakyatan khas kepada etnik Rohingya di Malaysia, dan dengan kerakyatan itu dia ada hak untuk akses kepada kesihatan, kepada pendidikan, kepada undang-undang. Saya yakin 70,000 orang yang datang dalam keadaan tertindas tertekan, dihalau, sedang diburu untuk dibunuh. Tak mungkin rakyat Malaysia tak sanggup untuk berkongsi negara ini sedikit untuk kita mendamaikan sahabat-sahabat kita di Rohingya. Saya fikir kalau Malaysia boleh buat satu model yang baik untuk membantu etnik Rohingya, saya tidak fikir Saudi, Indonesia, Thailand, negara-negara lain yang ada terdamparnya Rohingya di negara mereka itu tak boleh meniru langkah yang dibuat oleh Malaysia. Saya yakin dengan kelembutan hati dan kemurahan budi rakyat Malaysia, kita boleh pergi sampai ke tahap itu di Malaysia ini pun. Dan di sini ada kekurangan jurnal yang mungkin saya bisa jelaskan. Di sini ada 3 kekurangannya, yaitu yang pertama fokus hanya pada Rohingya di Malaysia. Yang kedua itu kesenjangan digital antara generasi muda dan tua. Yang ketiga itu kurangnya membahas solusi jangka panjang terkait ketidakpastian status hukum para pengungsi Rohingya di Malaysia. Jurnal ini juga keterbatasan cakupan berfokus hanya pada komunitas Rohingya di Malaysia, sehingga mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan pengalaman Rohingya di negara transit lainnya seperti Bangladesh atau Indonesia. Terus di sini juga ada kesenjangan generasi. Pengguna teknologi lebih dominan di kalangan generasi muda. Sementara generasi tua menghadapi keterbatasan dalam literasi digital yang membuat mereka lebih sulit untuk memanfaatkan teknologi sepenuhnya. Dan di sini juga ada kelebihan jurnal tersebut yang bisa saya jelaskan. Dan yang pertama itu ada wawasan mendalam tentang peran teknologi komunikasi. Terus yang kedua itu ada peran komunikasi dalam memanfaatkan media sosial untuk melawan keterasingan. Dan kelebihan jurnal ini sendiri juga memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana teknologi komunikasi membantu komunitas Rohingya dalam menjaga hubungan keluarga meskipun berada di tengah situasi pengungsian. Dan selain itu jurnal ini juga menyoroti peran pentingnya komunitas dalam memanfaatkan media sosial untuk melawan rasa keterasingan dan ketidakpastian yang mereka hadapi di negara Malaysia. Oke, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang pertama, teknologi membantu pengungsi Rohingya tetap terhubung dengan keluarga. Dan yang kedua, tantangan terbesar yaitu kesenjangan digital dan ketidakpastian status hukum. Artikel ini berfokus pada peran apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan artikel ini berfokus pada peran yang berbeda yang dimainkan oleh berbagai teknologi media dalam kehidupan salah satu orang yang paling teraniaya di dunia, yaitu Rohingya. Studi ini menunjukkan bagaimana kaum muda muslim Rohingya yang melek media di Malaysia berperan sebagai agen penghubung penting yang mendukung komunitas Rohingya mereka.
Nah, di sini kaum muda Muslim Rohingya memainkan peran yang beragam namun signifikan dalam membantu dan mendukung komunitas mereka. Kasus Sharifah Shakira dan RF Vision mengungkap bahwa bagaimana pemuda Rohingya sebagai agen penghubung yang paham teknologi secara kreatif menggunakan beragam teknologi media untuk menyuarakan dan mewujudkan keinginan mereka. Nah, di sini terlepas dari semua keterbatasan mereka yang mereka alami saat tinggal di negara transit dan rencana mereka untuk melakukan migrasi. Orang-orang Rohingya merasa bahwa mereka berada dalam posisi yang tepat di Malaysia dengan komunitas Rohingya yang telah lama berdiri untuk menghubung orang-orang Rohingya yang masih tinggal di negara asal negara orang-orang Rohingya, yaitu di negara seperti Bangladesh, Indonesia, dan Thailand, dan negara-negara pemukiman lainnya. Kaum muda Muslim Rohingya memainkan peran yang beragam. Sekian materi kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.